Buat kalian yang belum tahu atau baru mau daftar, dapat beasiswa LPDP itu susahnya minta ampun. Negara itu milih lo bukan karena lo paling pinter doang, tapi karena negara percaya lo adalah investasi. Lo dikirim ke Harvard, Oxford, itu pakai dana abadi pendidikan. Itu uang rakyat, guys. Sebenarnya LPDP ini buat siapa sih? Ini bukan cuma soal pilihan hidup. Ini soal integritas. Gelar lo itu ada harganya. Dan harganya dibayar sama harapan 270 juta rakyat Indonesia. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Halo para pemburu beasiswa dan pejuang masa depan. Balik lagi sama gue, Fitri Ramadhani. Kali ini kita harus bahas sesuatu yang lagi bikin lini masa medsos kita kebakaran. Lo pasti udah pada lihat kan, potongan pernyataan viral dari salah satu alumni LPDP yang terang-terangan declare, cukup saya yang WNI, anak saya jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Gila sih, pas lihat itu, gue langsung ngerasa ada yang retak. Tapi bukan kaca. Bayangin kalimat itu keluar dari mulut seseorang yang sekolahnya, makan tidurnya, sampai tiket pesawatnya itu dibayarin sama negara. Gue nggak tahu ya, apa ini efek kebanyakan makan roti sordo di luar negeri sampai lupa rasa nasi uduk? Atau emang ada yang salah sama cara kita memaknai nasionalisme sekarang? Apalagi sebagai alumni LPDP, menurut saya kata-kata yang disampaikan di video itu ya, yang viral, yang menurut saya di situ memang ada kata-kata yang tidak pantas ya. Sebagai personal saya menilai tidak sepantasnya itu disampaikan ya, karena ada unsur kira-kira sepertinya dalam tanda kutip menjelek-jelekkan negara sendiri ya. Meskipun impact kita tahu apa yang terjadi belakangan ya, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai warga negara, tapi mengatakan seperti itu mungkin dalam ranah pribadi, tapi akhirnya karena ini zaman digital ya, mudah menyebar, akhirnya itu menjadi semacam bumerang dan banyak sekali kecaman dan mungkin semacam menyayangkan ya, itu harus keluar dari alumni LPDP ya, seperti itu. Fenomena lupa daratan ini kayaknya udah masuk ke level yang nggak bisa cuma ditegur lewat kolom komentar doang. Sampai-sampai Menteri Keuangan RI Pak Purbaya Yudisadewa turun tangan mau nge-blacklist mereka dari instansi pemerintah. Dan jujur, sikap tegas Pak Purbaya itu fair banget sih. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Buat kalian yang belum tahu atau baru mau daftar, dapat beasiswa LPDP itu susahnya minta ampun. Lo harus punya skor IELTS atau TOEFL yang tinggi, bikin esai kontribusi yang mendayu-dayu seolah lo bakal nyelamatin Indonesia dari kemiskinan, sampai wawancara yang bikin keringet dingin. Negara itu milih lo bukan karena lo paling pinter doang, tapi karena negara percaya lo adalah investasi. Lo dikirim ke Harvard, Oxford, itu pakai dana abadi pendidikan. Itu uang rakyat, guys. Uang dari pajak pedagang pasar, buruh pabrik, sampai pajak parkir yang lo bayar tiap hari. Harapannya satu, lo balik, bawa ilmu, bangun rumah kita sendiri. Salah satu poinnya adalah 2N+1.
itu di tahun saya 2N+1 itu masih berlaku. Jadi saya karena 1 tahun kuliahnya S2, berarti kan 2 kali 1 tambah 1, jadi 3 tahun mengabdi di Indonesia. Dan itu kita tanda tangani di atas materai. Jadi logikanya nih sebagai WNI gitu, kita tahu nih apa aturan hukum. Ini udah kita tanda tangani, kita udah baca, dan kita tahu dari awal bahwa ini beasiswa yang kita daftarin kayak gitu. Jadi kita harus sadar juga, karena kan OPDP juga punya 5 core value-nya kan. Salah satunya integritas kayak gitu. Jadi ya apa yang kita tanda tanganin, apa yang kita tulis di esai maupun wawancara serta di surat yang kita tanda tanganin ya harus sesuai. Tanggung jawabnya jelas, ada kontrak pengabdian. Lo harus balik ke Indonesia dalam waktu tertentu. Tapi ya itu, ternyata kontrak di atas kertas itu gampang ditanda tanganin. Tapi kontrak moral sama tanah air, itu yang seringkali gak lolos verifikasi. Yang bikin miris adalah, look at the contrast. Di luar sana, ada jutaan anak muda Indonesia yang buat makan besok aja bingung. Atau yang pinter banget tapi harus putus sekolah karena nggak punya biaya. Mereka nggak punya privilege buat lihat salju atau ngerasain kuliah di perpustakaan estetik di Eropa. Sementara lo udah dapet tiket emas, masa depan lo udah cerah banget. Gelar luar negeri itu auto upgrade kasta sosial dan ekonomi lo di Indonesia. Tapi begitu lulus, bukannya mikir, gimana ya biar anak-anak di pelosok bisa ngerasain ilmu yang gue dapet, lo malah sibuk mikir gimana caranya ganti paspor buat anak cucu lo. Gue paham setiap orang pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau alasan lo karena Indonesia gak cukup bagus buat anak gue, pertanyaannya siapa yang harus bikin Indonesia jadi bagus kalau bukan lo yang udah disekolahin tinggi-tinggi? Jujur aja ini juga bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya LPDP ini buat siapa sih? Kok rasanya kuotanya makin sering nyasar ke tangan mereka yang dari lahir udah punya privilege 7 turunan. Kita sering lihat anak pejabat, artis, sampai influencer yang tabungannya udah 7 digit, malah dapat slot beasiswa yang harusnya bisa ngubah nasib anak petani di pelosok. Atau jenius muda yang hampir putus sekolah. Balik lagi guys, Indonesia emang gak sempurna. Masih banyak korupsi, birokrasi ribet, polusi, we get it. Tapi Indonesia itu rumah. Kalau rumah lu bocor, lu perbaiki gentengnya, bukan malah numpang ke rumah tetangga yang mewah, terus ngeledekin rumah sendiri dari jendela tetangga. Itu mah namanya nggak tahu terima kasih, Besti. Tapi kalau ini menjadi diskursus atau semacam ide dari awardel LPDP menurut saya sangat mungkin tidak tepat ya, karena kita sudah berangkat beruntung dengan pajak rakyat kita bisa menginjakkan kaki di negara lain, kemudian kita berpikir untuk mengkhianati kontrak itu ya. Tetapi tawaran-tawaran itu memang ada banyak untuk ya. pekerjaan itu tidak. Godaannya banyak. Godaan. Apalagi seperti saya yang sampai 4 tahun setengah ya di sana, 4 tahun setengah. Udah betah banget. Ada tawaran-tawaran untuk menjadi akademisi itu memang ada, tetapi lagi-lagi kita kembali kembali ke person masing-masing. Ini bukan cuma soal pilihan hidup, ini soal integritas. Kalau dari awal lo nggak mau jadi WNI atau lo nggak mau anak lo jadi WNI, ya jangan ambil jatah beasiswa negara. Masih banyak orang hebat di luar sana yang punya nasionalisme tinggi tapi nggak punya biaya. Jangan ambil kursi orang lain kalau cuma buat jadi batu loncatan buat kabur. So buat kalian yang lagi atau mau kuliah di luar negeri, ingat, gelar lo itu bukan cuma buat gagah-gagahan di LinkedIn. Gelar lo itu ada harganya. Dan harganya dibayar sama harapan 270 juta rakyat Indonesia. Jangan sampai kepintaran lo malah bikin lo jadi manusia yang dingin dan gak punya empati sama tanah kelahiran sendiri. Indonesia butuh otak kalian, tapi Indonesia lebih butuh hati kalian. Jangan jadi generasi yang cuma mau enaknya, tapi ogah berjuangnya. Gua Fitri Ramadhani, bangga jadi WNI. Meski kadang emosi, stay smart, stay nasionalis. See ya!